semuanya pemberian ilahi, bukan karena usaha kita. Maka alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk penghulu para utusan Allah, yang dia diutus untuk mengeluarkan kita dari kegelapan menuju ke alam yang terang benderang. Dari tempat yang penuh dengan kezaliman menuju tempat yang penuh dengan keadilan. Semoga salawat itu bersambung buat istri-istri beliau. Karena kita tahu bagaimana perannya istri-istri Nabi ya. Kalau hari ini kajian ibu-ibu, bayangin kalau ibu-ibu melihat perjuangan istri-istri Nabi. Kayaknya nggak bakalan ada yang kuat. Mungkin menjadi istri presiden, nikmat, dihormatin di mana-mana, hidup penuh, bergelimang harta, segala sesuatu yang diinginkan bisa diraih. Menjadi istri seorang pejabat, Masya Allah, dia juga seperti pejabat itu pula, mendapatkan fasilitas dan kenikmatan, tapi menjadi istri Nabi alaihi salatu wassalam. Ini cerita istri Nabi yang paling dicintai, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Bagaimana Aisyah mengatakan marra hilalun, thumma hilalun, thumma hilalun, walam yuqad fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nar. Berlalu itu bulan sabit. Datang lagi bulan sabit yang selanjutnya. Kemudian datang yang ketiganya. Dan di rumah Nabi alaihi salatu wassalam kompornya tidak hidup. Ibu kira-kira gimana kalau kompornya nggak hidup selama 2 bulan? Suami penghasilan berkurang gara-gara COVID-19 aja kadang-kala teriak-teriak. Rumahnya tidak berubah. Sejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, beliau bangun rumah. Luasnya kira-kira 5x5. Itu rumah bersama segala fasilitas 5x5. Ada tempat dapurnya, ada terasnya buat masak, nempel dengan masjid. Ketika Rasulullah SAW dapat rezeki yang beliau renovasi bukan rumahnya, tapi rumah Allah Azza wa Jalla. Maka sepertinya sulit kalau kita mendoakan istri-istri Nabi, pantas kita mendoakan mereka. Mereka berjuang mendampingi suaminya demi tegaknya agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Dan semoga salawat itu bersambung buat anak keturunan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan juga untuk para sahabat Nabi. Yang terutama untuk Abu Bakar As-Siddiq, untuk Umar bin Khattab, untuk Uthman bin Affan, dan untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amma ba'd. Haibati fillah. Kalau bicara amalan utama dan larangan bulan Dzulhijjah, sejatinya ini berulang tiap tahun. Tadi disampaikan kajian itu tiap tahun diadakan untuk menyambut bulan Dzulhijjah atau untuk menyambut Idul Adha. Nah, kita sering lupa. Karena memang media kita itu tidak memblow up tentang Dzulhijjah ini. Kalau Ramadan mungkin agak ramai. Menyambut Ramadan ya, semua menyampaikan tentang keutamaan bulan Ramadan. Berkaitan dengan Dzulhijjah ini biasa-biasa aja. Padahal Allah tuh bersumpah dengan 10 awal Dzulhijjah. Dan kita insya Allah sering baca sumpah Allah itu. Karena sumpah ini berada di juz amma yang sering kita baca. Coba dibuka Qur'annya. Di surat Al-Fajr ayat 1-3. Di surat Al-Fajr ayat 1-3, dan sebagian ibu-ibu mungkin menghafal surat ini. Sehingga seharusnya sesuatu yang diulang-ulang terus itu menjadi sebuah keyakinan di diri kita tentang keutamaan hari-hari ini. Nah, tafadhali, siapa yang mau membaca? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr. Sampai ayat 3 aja, Iya, Ustaz. nah. Demi fajar, demi malam yang 10, demi yang genap dan yang ganjil. Subhanallah jemaah. Allah itu maha besar. Allah itu maha tinggi. Allah itu maha agung. Dan tidaklah Allah bersumpah kecuali dengan sesuatu yang besar. Sesuatu yang agung. Di sini Allah bersumpah demi fajar. Awal kehidupan dimulai fajar. Di mana ada banyak berkah di sana. Di mana malaikat-malaikat yang malam hari naik ke atas dan malaikat-malaikat yang bertugas di pagi hari, mereka turun untuk melanjutkan tugas mereka. Ada banyak rezeki yang dibagikan di waktu fajar. Ada 2 rakaat sebelum subuh yang lebih baik dari dunia dan isinya. Subhanallah. Ada duduk setelah sholat fajar sampai matahari terbit yang di situ seperti pahala haji dan umroh yang sempurna buat orang yang sholat berjamaah kemudian berzikir mengingat Allah sampai terbitnya matahari. Ini benar-benar kalau bicara prime time seorang muslim ini fajar. Kemudian Allah bersumpah walayalin ashr, demi 10 malam. Malam yang 10 ini. Apa malam yang 10 ini? Malam yang kita sedang berada di dalamnya sekarang. Yang dimaksud dengan 10 malam adalah 10 malam awal Dzulhijjah. Allah bersumpah, ada apa bentar lagi? Kita akan bahas. Dan apa yang harus kita kerjakan sebenarnya? Kenapa kok kayak nggak ada apa-apa sih Ustaz? Ya terus terang. Ana di Jember, pagi berangkat, ya suasana sama. Suasana di masjid ya sama, di jalanan sama, orang-orang yang sama juga. Ada apa dengan 10 awal Dzulhijjah? Kemudian wasyaf'i wal watr. Allah bersumpah demi yang genap dan yang ganjil. Para ulama mengatakan, riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya yang genap itu tanggal 10 Dzulhijjah, Idul Adha. Dan yang ganjil itu tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah. Kalau kita melihat surat Al-Hajj, tahun ini jemaah haji Indonesia nggak berangkat haji. Mungkin sebagian ibu-ibu atau sebagian jamaah, sebagian kaum muslimin, bukan sebagian ya, ada 200.000 lebih jemaah Indonesia nggak berangkat haji. Tapi apabila engkau punya niat yang tulus, tertulis engkau telah berhaji. Pahala itu tetap dapat insya Allah. Di surat Al-Hajj nih. Coba dibuka dari ayat 26 sampai 30 ya. Kita akan lihat bagaimana Allah Azza wa Jal telah menjadikan Baitullah itu tempat untuk orang-orang berkunjung ke sana. Ketika orang pada berangkat ke tempat-tempat yang indah ya, Nabi Ibrahim itu berangkat ke tempat yang tidak ada tumbuh-tumbuhan di sana. Insya Allah tadi kita udah dengar ayat-ayat yang dibaca di pembukaan. Bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim membawa keluarganya. Nih kalau emak-emak jadi istrinya Nabi Ibrahim gak bakalan kuat. Mungkin langsung gugat cerai. Bagaimana tidak diletakkan di sebuah tempat istri dan anaknya yang tidak ada tumbuh-tumbuhan. Nggak ada pertanian di sana. Plus nggak ada siapa-siapa. Tapi subhanallah, tempat itu sekarang ramai. Dengan kesabaran. Tapi silakan dibaca di surat Al-Hajj. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh bawwa'na li Ibrahima makanal baiti alla tusyrik bi syai'an wa tahhir baiti lit-ta'ifina waqa'ifin. Ternyata enggak usah.
القائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومة على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. Barakallahu fikum. Rasa cukup? Nah, silakan dibaca artinya. Ingatlah ketika kami tempatkan Ibrahim di Baitullah dengan mengatakan, janganlah kamu mempersekutukan aku dengan apapun, dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf, orang-orang yang beribadah, serta orang yang rukuk dan sujud. Serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh, agar mereka menyaksikan berbagai manfaat dan menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang diberikannya kepada mereka berupa hewan ternak. Makanlah sebagian dari hewan itu dan berikanlah sebagian lagi untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Barakallahu fiik. Itu jamaah Nabi Ibrahim. Diperintahkanlah Allah untuk tinggal di sana. Kasih tempat, bangun tuh. Meninggikan bangunan Ka'bah. Setelah itu disuruh memberikan pengumuman kepada umat manusia. Undang tuh orang-orang untuk berangkat haji. Ketika Nabi Ibrahim disuruh mengundang orang-orang berangkat haji, beliau mengatakan, Anna yablughu sauti. Gimana suaraku akan sampai ya Allah? Kita tahu kota Mekah ada di lembah sana. Gimana suaraku akan sampai? Nabi Ibrahim naik ke Bukit Safa. Allah mengatakan kepada dia, Innama alaikan nida wa alayyal balagh. Di sebuah riwayat dikatakan, tugasmu memanggil, aku yang akan menyampaikan. Maka kalau ada orang yang merasa belum dipanggil untuk haji, salah. Engkau sudah diundang. Sejak zamannya Nabi Ibrahim, tapi engkau nggak mau datang. Untuk apa datang ke Mekah? Ada banyak manfaat di sana. Salah satunya untuk mengingat Allah di hari-hari ma'lumat. Yang kata fi ayyamin ma'lumat. Hari-hari yang sudah ditentukan. Nih 10 awal Dzulhijjah. Hari-hari yang sudah ditentukan. Maka kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr. Sebaik-baik hari, kita ini punya hari sepanjang tahun itu 355 hari. Kenapa 355 hari kok bukan 136? 365 hari karena kita punya kalender yang ikut rembulan. Kita ini muslim. Sebenarnya semua nabi, kalau mau lihat kalendernya Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, mereka pakai rembulan. Karena Allah sudah tetapkan rembulan itu alat perhitungan untuk ibadah dan untuk haji. Pakai rembulan. Maka di antara 355 hari, yang termulia kata Nabi SAW adalah 10 awal Dzulhijjah. Jelas. Cuma kok kayaknya 10 awal Dzulhijjah nggak ada apa-apa. Apa yang bertambah dari kita? Bayangkan di situ ada hari Arafah. Tanggal 9 nanti itu. Di mana kita tahu hari Arafah itu yang disebut dengan Yaumul Hajjil Akbar. Hari diampuninya dosa-dosa, hari dibebaskannya dari api neraka, hari yang berpuasa di sana menghapuskan dosa 2 tahun. Bayangkan.
Kita ini kadangkala memperingati hari-hari besar. Tapi kalau kita pikirkan, sebenarnya harinya itu udah berlalu. Keutamaan hari itu dulu. Kita bicara mamanya kemerdekaan kita, tanggal 17 Agustus. Orang memperingati. Tapi sebenarnya kemerdekaannya dulu. Ini cuma ya sekedar apa ya? Sekedar mengingat aja. Nggak ada kemerdekaan. Yang sekarang nggak ada kemerdekaan. Artinya nggak ada kemuliaannya sekarang di tanggal 17 itu. Dulu ketika hari itu jelas orang-orang gembira. Ketika Bung Karno membacakan proklamasi kemerdekaan kita, bagaimana kegembiraan mereka. Tapi setiap tahun biasa-biasa aja, nggak ada apa-apa. Berbeda dengan hari-hari yang mulia di dalam Islam. Berulang tiap tahun dan tiap tahun ada keutamaan di sana. Yang namanya puasa Arafah tiap tahun menghapuskan dosa 2 tahun. Yang namanya 10 awal Dzulhijjah, tiap tahun kita masuk ke awal ini bukan mengenang sesuatu yang terjadi dulu, sehingga yang sekarang ini hanya seremonial. Bukan. Memang kemuliaannya ada di sana. Siapa yang menetapkan? Siapa yang menentukan ini hari mulia, itu hari tidak mulia? Allah Rabbul Alamin. Kalau buatan manusia, ya hanya untuk tempat mereka. Kalau kita bicara tanggal 17 Agustus, ya untuk Indonesia aja. Malaysia enggak. Thailand enggak, Australia enggak, Arab Saudi enggak, mereka semua punya hari-hari bikinan mereka. Tapi hari-hari yang mulia ini adalah hari yang ditentukan oleh Allah Rabbul Alamin. Kita mau berangkat kemana? Kita mau berangkat ke ujung dunia, ke Antartika. Tetap yang namanya 9 Dzulhijjah itu menghapuskan dosa 2 tahun puasa di sana. 10 awal Dzulhijjah mau berangkat kemanapun itu tetap hari yang mulia. Ahibati fillah. Dan kita tahu di 10 hari ini ada 1 hari penyembelihan. Sebenarnya ada 3 hari. 10, 11, 12, 13. Namun Nabi SAW mengatakan a'zamul ayyam indallah. Di antara 10 hari ini Nabi mengatakan hari yang paling agung di sisi Allah, Yaumun Nahar, hari penyembelihan. Bayangkan berapa juta kambing yang disembelih pada hari itu. Berapa sapi yang dikucurkan darahnya pada hari itu. Berapa ribu ekor onta yang disembelih pada waktu itu. Untuk siapa mereka menyembelih? Allah nggak perlu sama daging kambing, daging sapi. Allah nggak perlu. Sama darahnya nggak perlu. Yang Allah perlukan ketakwaan orang-orang tersebut. Dan itu terjadi pada tanggal 10. Mungkin tanggal 11-nya ada yang motong tapi tidak sebanyak tanggal 10. Thumma yaumul qar. Setelah itu hari yang ke-11. Itu juga hari yang mulia. Ahibati fillah. Di 10 awal Dzulhijjah, kalau kita bicara amalan apa yang kita amalin nih di 10 awal Dzulhijjah ini, ya semua amal kebajikan. Namun 10 hari ini menjadi hari termulia karena ada amalan-amalan yang memang tidak bisa dikerjakan kecuali di 10 hari. Puasa bisa dikerjakan kapan aja. Nah, panjang tahun kita bisa puasa. Sedekah kita bisa kerjakan kapan saja. Sholat, ya kapan aja kamu sholat sunnah. Haji nggak bisa kecuali di 10 ini. 10 awal Dzulhijjah. Nggak bisa. Engkau harus wukuf di Arafah tanggal 9. Dan itu masuk 10. Kurban nggak bisa engkau kerjakan kecuali di 10 awal Dzulhijjah. Lanjutannya 11, 12, 13, sampai mulainya tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi memang berkumpul ibadah-ibadah inti di 10 awal Dzulhijjah ini. Ahibati fillah. Amal apa aja yang kita amalin ya. Ana akan sampaikan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Dia berkata bahwa Rasul SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha." Tidak ada hari-hari yang beramal soleh di dalamnya. Ahabbu ilallah min hadil ayyam. Yang lebih dicintai Allah. Ingat, yang cinta bukan atasan kita. Kita ini sering setor muka kepada atasan kadangkala, kepada komandan kita. Ya berharap dia
jatuh hati sama kita ngelihat dedikasi kerja kita, kinerja kita, sehingga kita ya paling tidak disponsori untuk apa ini itu. Ini Allah yang cinta, yang menciptakan jari-jari kita, yang cinta sama kita, yang menciptakan lisan kita, itu cinta dengan beramal di 10 hari ini. Nggak ada sepanjang 1 tahun tadi. Kalau bicara mana hari yang mulia, ya 10 awal Dzulhijjah. Makanya para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, walal jihad fi sabilillah, apakah berperang di jalan Allah Azza wa Jalla juga tidak dapat menandingi beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah ini? Kata Nabi SAW, walal jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah pun gak bisa menanding. Illa rajul, kecuali satu kondisi, satu bentuk perjuangan. Orang ini keluar dari rumahnya dengan jiwa raganya, dengan kendaraannya, dengan kudanya. Kemudian dia tewas dan kudanya pun terbunuh. Gak ada yang pulang. Itu yang tidak tertandingi. Ahibati fillah. Ya, kita masuk ke pembahasan tentang amalan apa aja. Kalau menilik hadis yang baru saja dibacakan, hadis Abdullah bin Abbas, bahwasanya tidak ada hari-hari beramal soleh. Artinya semua amal soleh. Semua amal soleh. Kita masuk ke perinciannya. Yang pertama melaksanakan haji dan umrah. Nah, para sahabat Nabi ketika mereka berangkat ke Mekah bersama Nabi SAW, mereka hajinya tamattu. Haji tamattu itu umroh dahulu, kemudian tahallul, setelah itu baru melaksanakan haji. Dan kita tahu fadilah haji. Kalau bicara perjuangan jamaah, ini kadang-kala ibu-ibu ya, atau bapak-bapak juga setelah tua baru berangkat haji. Padahal ibadah haji itu kewajiban bagi yang mampu. Kalau engkau sudah mampu beli mobil, engkau mampu lah berangkat haji. Beli mobil ketika umur 20 tahun. Haji umur 55 tahun. Kenapa? Lihat tadi Nabi Ibrahim, kalau engkau berat ninggalin anak, ninggalin pekerjaan, subhanallah. Nabi Ibrahim meninggalkan anaknya di tempat itu sama istrinya. Ditinggalin. Bagaimana perasaan seorang ayah? Tapi itulah pengorbanan. Jadi ingat, yang sudah mampu, ingat. Punya rumah itu nggak wajib. Punya rumah itu tidak wajib. Artinya orang bisa tinggal di rumah kontrakan. Nggak apa-apa. Punya mobil juga nggak wajib. Tapi berangkat haji itu sebuah kewajiban. Maka yang menunda-nunda ibadah haji, hati-hati. Takut ajal datang menjemputmu dan engkau belum berangkat haji. Takut engkau sudah tua renta dan gak mampu. Lalu mengatakan, Ustaz, ana udah pakai kursi roda, udah gak mampu berangkat haji. Kemana engkau selama ini? Ketika Allah berikan kesehatan kepadamu. Ketika Allah kucurkan harta yang banyak kepadamu. Engkau habiskan untuk apa? Haji reguler mungkin sekarang berapa juta? 40 juta. Haji yang ada langsung berangkat tahun ini mungkin bisa ratusan juta, 200 juta. Tapi kalau engkau mampu, engkau punya mobil harga 400 juta. Apa nggak bisa mobil dijual? Beli yang harga 200 juta, 200 jutanya buat berangkat haji. Bisa. Engkau punya rumah harganya 2M. Apa nggak bisa engkau beli rumah yang harga 1,5 M? Kemudian ini 500 buat berangkat haji sama keluargamu. Kalau engkau berpikir ini kewajiban. Kita nih hambanya Allah Azza wa Jalla. Dan udah diundang. Ribuan tahun yang lalu diundang. Tapi memang kadang-kala kita belum siap. Al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Haji yang mabrur. Nggak ada balasan yang lebih pantas buat dia kecuali surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau keluar duit 200 juta dapat surga Allah jemaah. Kalau mabrur. Yang kedua, puasa. Kemarin kita puasa Ramadan.
Banyak yang tanya gimana supaya istiqomah Ustaz, ya puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa 3 hari bulan Dzulqa'dah, ini puasa di bulan Dzulhijjah. Kalau puasa itu di tempat lain, artinya di selain 10 Dzulhijjah ini memiliki keutamaan, ya, bagaimana Allah akan memberikan balasan tanpa ada hitungan, itu milik Allah SWT. Bagaimana orang-orang yang rajin puasa itu akan masuk dipanggil dari pintu Rayyan. Bagaimana puasa itu menyelamatkan dia dari api neraka. Bagaimana puasa itu menjadi syafaat buat dia pada hari kiamat. Kalau dikerjakan di 10 awal Dzulhijjah, Allahu Akbar. Maka usahakan puasa di 9 hari ini. Kalau engkau bisa puasa 9 hari, ahlan wa sahlan. Aduh capek Ustaz, ambillah puasa sehari nggak puasa. Tanggal 1 puasa, tanggal 2 enggak, tanggal 3 puasa, tanggal 4 enggak, tanggal 5 puasa, tanggal 6 enggak, tanggal 7 puasa, tanggal 8 enggak, tanggal 9 kau puasa. Hari Arafah, khususnya hari Arafah ini. Kalau engkau mungkin malas puasa, ya jangan malas lah. Jangan. Ini hari-hari terindah sepanjang masa. Cuma memang kok kayaknya biasa-biasa aja. Gitu. Maka paling tidak engkau puasa tanggal 9. Yang kata Nabi SAW, siyamu yaumi Arafah. Puasa di hari Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah. Ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablaha wallati ba'daha. Aku berharap Allah mengampuni dosa tahun lalu dan tahun depan. Allahu Akbar. Kira-kira nih kalau kita punya utang. Utangnya itu 1 M. Lalu ada orang mengatakan, udahlah. Engkau punya utang 1 M. Aku lunasin. Syaratnya puasa 1 hari. Kira-kira 1 Indonesia puasa enggak ya? Wallah, semuanya puasa 1 M lunas. Kita puasa 1 hari. Allahu Akbar. Cuma masalahnya kita merasa enggak punya dosa mungkin jamaah. Kita ini punya tumpukan dosa yang banyak. Di antara cara menghapuskan dosa tersebut, puasa Arafah. Tapi tentu dengan penuh keikhlasan. Karena ada orang yang puasa Ramadan aja nggak dapat apa-apa. Dia hanya mendapatkan lapar dan haus. Puasa 30 hari nggak dapat apa-apa. Karena syarat dan ketentuan dalam puasa itu tidak diikuti. Nah, kemudian sholat, perbanyak sholat sunnah. As-salatu khairu maudhu. Sholat itu sebaik-baiknya ibadah yang ditetapkan sama Allah SWT. Sholat. Faman sya'a falyastakthir wa man sya'a falyastaqil. Yang mau banyak sholat silahkan, yang mau sedikit silahkan. Maka paling enggak seperti yang di Ramadan waktu itu kita sampaikan. Di bulan Ramadan usahakan kita sholat sehari 40 rakaat. Sekarang nih 10 awal Dzulhijjah 40 rakaat jaga. Gimana 40 rakaat? 17 yang wajib selesai. 12 rakaat yang rawatib. Alhamdulillah. Udah berapa? 29. Tambah 11 rakaat sholat malam. Aduh Ustaz, anak kalau malam susah bangun. Gantiin duha. Kalau sholat duha. Mungkin malam 3 rakaat witir sebelum tidur. Tapi duhanya yang jadi 8 rakaat. Artinya kita perlu memanage diri kita jamaah. Ya Allah, ini gak lama. Ini sudah hari kedua kita nih. Ini sudah tanggal 2 Dzulhijjah. Kemarin udah lewat. Masa kita mau lewat hari ini juga biasa-biasa aja. Nggak ada yang ditambah dari amalan kita. Maka perbanyak sholat. Dan kita tahu kata Allah Azza wa Jalla dalam sebuah hadits qudsi. Wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Nggak ada amalan yang lebih aku cintai untuk dikerjakan oleh hambaku lebih daripada yang wajib-wajib. Setelah yang wajib-wajib, orang itu mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunnah-sunnah. Maka tinggalkan yang haram di 10 hari ini jamaah. Hati-hati. Laksanakan yang wajib, tambahkan dengan yang sunnah. Kemudian amalan yang keempat, banyak bertakbir, bertahmid, bertahlil, dan berzikir.
Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam, "Ma min ayyamin a'zam indallah." Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah. Wala ahabbu ilaihi al-amal fihinna. Dan tidak ada hari-hari yang lebih dicintai beramal soleh di dalamnya daripada hari-hari ini, yakni hari 10 awal Dzulhijjah. Fa'akthiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid. Kata Nabi SAW, maka perbanyaklah kalian di 10 awal Dzulhijjah itu membaca la ilaha illallah. Perbanyak baca Allahu Akbar. Perbanyak baca Alhamdulillah. Maka dianjurkan di 10 awal Dzulhijjah itu, mulai awal Dzulhijjah, untuk membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Pertanyaannya, kemarin engkau baca berapa kali takbir itu? Bebas, nggak terikat dengan waktu dan tempat. Mulai awal Dzulhijjah. Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala meriwayatkan bahwa Abdullah bin Umar yang meriwayatkan hadis yang baru saja Anda bacakan tentang perintah Nabi untuk memperbanyak sallallahu alaihi wasallam bertakbir. Apa yang dilakukan Abdullah bin Umar bersama Abu Hurairah disebutkan kana yakhrujani ila suq. Dua orang ini biasa keluar ke pasar di 10 awal Dzulhijjah. Artinya mungkin dia pokoknya tiap hari mungkin ke pasar. Bukan untuk membeli sesuatu, bukan untuk belanja. Ngapain? Yukabbirani, untuk bertakbir, mengingatkan orang-orang. Wa yukabbirun nas bitakbirihima. Ketika orang pasar dengar suara takbirnya Abdullah bin Umar bin Khattab dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, orang pasar semua ikut bertakbir. Karena biasanya di pasar itu lupa mengingat Allah. Yang diingat fulus, yang diingat keuntungan. Dan Umar bin Khattab, ayahnya Abdullah bin Umar, disebutkan yukabbiru fi qubbatihi bimina. Ketika di Mina, ketika sedang di Mina nih, di 10 awal Dzulhijjah, belum pelaksanaan ibadah haji. Ketika di Mina, dia bertakbir di tenda dia. Orang-orang di masjid dengar, mereka pun ikut bertakbir. Orang-orang di pasar dengar takbirnya orang-orang di masjid, mereka bertakbir. Sampai pasar itu bergetar dengan suara takbir. Subhanallah. Disebutkan Abdullah bin Umar bertakbir di Mina, selesai sholat, di atas ranjangnya, di dalam tendanya, di tempat duduknya, ketika berjalan, semua diisi takbir. Kayaknya pemandangan seperti ini kita nggak ngelihat. Nggak harus takbir keliling yang pakai apa? Pakai pick up ya, yang keliling. Enggak, udah engkau jalan. Engkau sebagai pribadi muslim, kemana engkau pergi? Naik motor di lampu merah sambil jalan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Engkau masuk ke pasar, kau memang tujuan mau beli, takbir. Kalau perempuan nggak usah teriak-teriak, dia takbir, dia dengar. Temannya dengar, mudah-mudahan ikut bertakbir. Nah, kemudian takbir ini ada dua. Takbir yang mutlak dan takbir yang muqayyad. Takbir yang mutlak itu takbir yang tanpa batasan waktu dan tempat. Itu dari sejak tanggal 1 sampai tanggal 13 Dzulhijjah di asarnya. Adapun takbir yang terikat, takbir ini terikat dengan sholat. Yaitu yang dibaca selesai sholat fardu. Kapan dibacanya? Dibacanya ada beberapa riwayat. Dibaca mulai fajar hari Arafah. Kita sholat subuh tanggal 9 Dzulhijjah, selesai sholat udah takbir. Baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau Allahu Akbarnya 2 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini selesai sholat. Selesai sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, besoknya subuh lagi terus ya. Itu sampai asar, sholat asar tanggal 13 Dzulhijjah. Itu takbir yang terikat dengan ibadah sholat. Sisanya bebas. Kemudian amalan yang kelima adalah sedekah. Ya kita tahulah.
bagaimana Nabi SAW ketika di bulan Ramadan rajin sedekah. Maka kita perlu banyak sedekah di hari-hari ini, khususnya banyak saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19 ya. Bersedekah ketika orang banyak fulus beda dengan sedekah ketika orang sedang kelaparan. Kau akan dapat pahala yang lebih di sana. Was-sadaqatu burhan. Sedekah itu bukti keimanan. Kita tuh cinta sama harta. Untuk membuktikan iman kita sama Allah Azza wa Jal, keyakinan kita dengan janji Allah Azza wa Jal, maka sedekah. Engkau keluarkan apa yang kau cintai. Di situ engkau membuktikan cintamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga jangan takut berkurang hartanya dengan sedekah. Mana qasad sadaqatun min mal. Sedekah itu enggak ngurangin harta. Yang keenam, berkurban. Nah, apa hukum berkurban? Kalau bicara hukum ya, ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Tapi ingat dengan sabda Nabi SAW. Man wajada sa'atan walam yudahi, fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang punya keluasan rizki, punya kelebihan rizki dia. Ada orang yang hanya cukup dimakan. Ini Nabi berbicara tentang orang yang punya keluasan rizki. Sallallahu ala Nabi SAW. Lalu orang ini, fala walam yudahi, dan dia nggak kurban. Padahal dia punya kelebihan rizki, nggak kurban dia. Walimah dia potong kambing 5. Masya Allah. Hanya untuk pesta bersenang-senang. Ketika urusan kurban, lalu dia nggak berkurban. Kata Nabi SAW, fala yaqrabanna musallana. Jangan dekat-dekat ke tempat sholat kita kalian. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Maka hendaklah berkurban. Yang punya kelebihan. Dan sekali lagi kalau bicara semua ibadah itu harus ikhlas ya. Jangan sampai kita berbangga-banggaan. Oh, sapi ana paling besar, kambing ana paling gede. Allah itu tidak menerima dagingnya wala darahnya. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah itu bukan darahnya, bukan dagingnya, tapi ketakwaanmu. Ketika engkau beli kambing, memang dalam hatimu, ya Allah, aku ingin berkorban sesuatu yang paling indah. Dia pilih ketika dia datang ke pasar tuh, dia lihat mana yang paling gemuk, mana yang paling besar. Setelah itu dia tentukan pilihan, Anda mau beli yang ini. Tawar-menawar silahkan. Tapi engkau sudah tentukan sebuah hewan yang memang engkau hendak kurbankan. Yang engkau punya kelebihan harta untuk itu. Tahun sekali. Beli sapi juga seperti itu. Ingat, kita juga nggak boleh ya membebani diri kita. Berlebih-lebihan, ya nggak punya fulus, akhirnya utang. Nggak usah utang. Kalau engkau nggak punya, nggak usah. Tapi ketika engkau memiliki. Ustaz, ana fulus nggak punya, Ustaz. Ana punya motor, Ustaz. Ana baru beli ini 50 juta. Fulus cash nggak punya. Jual yang punya motor. Beli motor yang harga 30 juta. Dapat fulus 20 juta. Nggak bisa. Bukan nggak bisa. Nggak mau. Kita itu kadang kalah sayang sama harta kita. Padahal sejatinya yang kau korbankan itu yang akan bersamamu sampai mati nantinya. Kemudian apa larangan? Nih bicara larangan di 10 awal Dzulhijjah ini. Yang jelas larangan berbuat dosa. Sepanjang tahun kita dilarang berbuat dosa. Tapi di tempat-tempat yang mulia, di waktu-waktu yang mulia, larangan itu semakin ditekankan. Kalau kita bicara zina, haram zina. Sejak zaman dulu Allah mengharamkan zina. Tapi gimana kalau orang itu berzina di masjid? Na'udzubillah min dzalik. Dosanya semakin besar karena dia tidak menghormati tempat yang mulia. Berzina di bulan Syawal beda dengan berzina di 10 awal Dzulhijjah. Berzina di bulan Ramadan berbeda. Karena semakin mulia waktu itu, maka nilai dosa yang kau kerjakan akan semakin berat bobotnya nantinya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian ada larangan buat orang yang hendak berkurban. Kata Nabi SAW, "Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah." Apabila kalian melihat hilal Dzulhijjah, bulan sabit Dzulhijjah. 2 malam yang lalu, sidang itsbat. Ditentukan ternyata hilal Dzulhijjah sudah kelihatan.
Jadi kita masuk awal Dzulhijjah itu hari Rebu, kemarin tanggal 1. Jadi Selasa malam itu kelihatan hilal. Kalau engkau nanti melihat bulan sabit itu, sekarang kan mungkin belum ngelihat ya. Nanti kalau engkau melihat ya, ada doa yang dianjurkan Nabi untuk dibaca. Sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya? Ya, Anda mau tanya nih sama ibu-ibu nih. Fadhol. Apa doanya kalau melihat bulan sabit di awal bulan? Nah, tafadhol. Jamaah ada enggak nih? Bulan sabit. Nah, tafadhol. Tiap bulan kita kelihatan bulan sabit ya. Nah, tafadholi. Apa doanya kalau ngelihat bulan sabit? Bukan hanya awal Dzulhijjah, tapi sepanjang tahun. Bismillah Pak Ustadz. Nah, tafadhali. Pak Ustadz, Allahu Akbar. Allahumma ahillah alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wat taufiqi lima tahibbu rabbana wa tardah Lima tuhibbu rabbana wa tardah rabbuna wa rabbukallah. Masya Allah. Berapa kali baca doa ini dalam hidup Mbak ini? Tiap bulan? Baru ini Ustaz. Lihat, baru ini bayangkan. Sepanjang umurnya baru pertama baca doa. Padahal tiap bulan kita melihat. Maka tolonglah jamaah. Kita menjadi muslim yang lebih kafah lagi ya. Yang lebih sempurna lagi. Kita tuh tiap bulan ya Allah. Coba dibacakan arti doa tadi Mbak. Supaya yang lainnya tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Maha Besar. Ya Allah, tampakkanlah bulan sabit atau hilal itu kepada kami dengan membawa keamanan dan keimanan, keselamatan, dan Islam serta mendapat taufik untuk menjalankan apa yang Engkau sukai dan ridhoi. Ya Tuhan kami dan Tuhanmu, wahai bulan sabit adalah Allah. Diriwayatkan At-Tirmizi dan Ad-Darimi. Barakallahu fikum. Bayangkan, tiap bulan kita itu memperbaharui keimanan kita. Awal bulan kita minta ini bulan penuh dengan keamanan dan keimanan. Penuh dengan keselamatan dan Islam. Penuh dengan amal-amal soleh yang dicintai Allah SWT. Lalu kita mengatakan Rabbi wa Rabbukallah. Au Rabbuna wa Rabbukallah. Tuhanku dan Tuhanmu ya wahai hilal. Sama Allah, engkau makhluk. Karena ada yang menyembah bulan. Ini nih, yang kadang-kadang kita nggak ngamalin. Baik, idza ra'aitum hilal Dzulhijjah, kata Nabi SAW, kalau kalian melihat hilal bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhahi, dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban, dia punya hewan kurban yang hendak dia kurbankan, falyumsik an sya'rihi wa adfarihi, maka hendaklah dia menahan diri. Tidak memotong rambutnya dan tidak memotong kukunya. Ibu-ibu yang mau berkorban, ingat sudah masuk Dzulhijjah. Jangan dipotong kukunya, jangan dipotong rambutnya. Sampai kapan? Sampai hewan kurbannya disembelih. Ketika disembelih hewan kurbannya, dianjurkan untuk makan darinya. Setelah itu engkau mau potong rambutmu, engkau mau rapikan, mau potong kukumu, tafadhol. Dan larangan ini subhanallah jamaah. Mirip dengan larangan orang yang sedang haji, sedang berihram. Orang yang sudah berihram itu, maka dia nggak boleh potong kuku, nggak boleh potong rambut. Kita pun yang hendak berkurban, kita bisa merasakan itu. Maka kalau tanya Ustaz, hukumnya haram apa? Udahlah, yang dilarang itu tinggalkan. Karena kalau bicara, sebagian ulama berpendapat haram potong rambut dan potong kuku. Sebagian mengatakan makruh, tapi kita sebagai muslim ada perintah dari Nabi SAW, laksanakan, ada larangan, tinggalkan. Itu mungkin amalan-amalan di awal Dzulhijjah ini selain semua amalan jamaah.
baca Quran, ya, perbanyak istighfar, berbakti sama orang tua. Biasanya orang berbakti sama orang tua, membesuk orang tua itu cuma di Idul Fitri. Seharusnya kita juga punya momentum dua mudik itu. Idul Adha dan Idul Fitri. Kalau memang yang hanya setahun 2 kali. Tapi yang tinggal satu kota, tiap harilah engkau datang ke tempat orang tuamu. Menyambung silaturahim, tebarkan salam, berbagi makanan. Ibu-ibu kadang kala nggak bisa puasa karena datang bulan. Ya udah, engkau bikin buka puasa untuk orang-orang yang puasa. Bagikan kepada mereka. Jaga lisannya nih. Di hari-hari ini komentar-komentar yang negatif, jaga lisanmu. Kemudian ya ziarah ke tempat orang-orang yang sakit. Bayarin utang saudara-saudara kita yang kesusahan. Sholawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Tanyakan kepada dirimu. Kemarin kau berapa kali sholawat buat Nabi SAW? Hari ini berapa kali kau hendak bersolat buat Nabi alaihi salatu wassalam? Duduk. Atau sambil jalan. Kemudian mendoakan saudara-saudara kita yang susah. Lalu wudhu. 10 hari ini anak mau jaga supaya nggak putus wudhu. Nah, tafadhol. Dijaga. Dan amalan itu ringan. Kemudian berusaha untuk berbagi kebahagiaan sama saudara-saudara kita yang kesusahan. Saling membantu bersama mereka. Ngajarin anak-anak kita. Kesempatan nih ibu-ibu yang katanya nggak kemana-mana di rumah. Yang biasa dulu panggil guru, sekarang gurunya afwan. COVID-19 kita nggak terima guru. Ajarin sendiri anaknya. Dan semoga itu menjadi amal kebajikan kita selama 10 awal Dzulhijjah ini. Hadza wallahu a'lam bishawab ya. Mungkin kita bisa masuk ke sesi tanya jawab. Ana persilahkan. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Masya Allah tadi tausiahnya. Kalau boleh saya jabarkan lagi. Jadi sebenarnya keistimewaan di tiap hari itu atau time-time-nya di hari-hari untuk muslim dan muslimah itu di waktu fajar ya Pak Ustadz ya. Jadi kita harus lebih perbanyak lagi amalannya di waktu fajar. Insya Allah lebih banyak lagi mendapatkan pahala dari Allah. Lalu untuk keutamaannya antara lain di bulan Dzulhijjah ini adalah berhaji dan umroh. Lalu kita puasa. Kalau emang belum terbiasa untuk puasa-puasa seperti Senin Kamis atau puasa Daud, mungkin minimal di tanggal 9-nya atau sehari sebelum hari raya kita bisa berpuasa. Lalu perbanyak sholat sunnah setelah yang wajib-wajib kita laksanakan. Ada baiknya kita beralih ke yang sunnah, beralih bukan ninggalin yang wajib, tapi menambah lagi amalannya dengan yang wajibnya, yang sunnahnya. Lalu ada perbanyak takbir, tahlil, zikir, tahmid, mungkin di hari-hari setelah sholat aja mungkin kita bisa sambil selingan, sambil masak, sambil ngajar anak atau jaga-jaga anak di rumah juga bisa sambil bertakbir ya Pak Ustadz ya. Nah. Lalu ada bersodakoh. Ya kita tahu ya semakin banyak yang kita keluarin maka semakin banyak pula yang kita terima, itu janjinya Allah. Insya Allah andai kita bersyukur semakin banyak lagi nikmat yang kita terima. Nggak mungkin kita bersedekah itu jadi bikin kita miskin, nggak mungkin, karena pasti Allah akan ngegantiin yang lebih lagi. Lalu ada kurban, larangannya untuk yang mau berkurban itu tidak boleh potong rambut, tidak boleh potong kuku. Tapi kalau rambut rontok gimana nih Pak Ustadz? Ya kan nggak dipotong. Masalah rambutnya rontok berarti nggak masalah. Baiklah, ini ada beberapa pertanyaan sih Pak Ustadz yang masuk. Mungkin langsung aja nanti bisa bertanya sendiri ya kepada Ibu Iva. Bu Iva dari BNI. Silakan untuk host untuk di-unmute bisa biar Bu Ivanya nanya langsung. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya amalan apa yang bisa kita lakukan, terutama perempuan yang sedang haid di 10 hari bulan Dzulhijjah, Ustadz? Nah, subhanallah jamaah. Ya, jadi memang perempuan itu ada yang berbeda dari sisi amalan dibandingkan laki-laki. Kalau kita lihat secara umum semua amal soleh yang bisa dikerjakan.
Yang tidak bisa dikerjakan perempuan itu adalah sholat dan tawaf ya. Kalau bicara sholat dan tawaf, itu dia nggak bisa ngerjain di 10 awal Dzulhijjah ini. Dan puasa tadi ketika dia datang bulan. Sholat, puasa, dan tawaf. Yang memang ada kewajiban di sana harus suci. Adapun amalan yang lainnya tetap bisa dikerjain. Oleh karena itu ketika perempuan ini mau dia nggak sholat, ya udah gantikan dengan istighfar. Ya, memang kita bicara sholat, berapa menit sih sholat? Biasanya sholat ya 10 menit, anggap sama persiapannya 15 menit. Ya udah engkau gantikan waktu-waktu itu dengan berzikir, beristighfar, berdoa, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu-waktu tersebut. Salat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Terus gimana kalau puasa? Gantikan puasa. Kita kan nggak puasa, Ustaz. Ingat, man fattara sha'iman falahu mithlu ajri. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang memberikan buka untuk orang yang puasa, dia akan dapat pahala orang yang puasa itu tanpa mengurangi pahala dia. Maka bisa dikerjakan nih oleh perempuan. Ketika dia nggak puasa, dia lihat anu datang bulan. Ya Allah ya, sayang banget nggak bisa puasa Arafah umpamanya. Ya udah, engkau berbagi buka untuk orang-orang yang berpuasa. Kemudian buat ibu-ibu yang punya utang puasa. Nih, engkau niatkan puasa di 10 awal Dzulhijjah ini, niat qadha, membayar puasanya. Walaupun nanti ketika tanggal 9 kau niatkan puasa Arafah, bukan qadha, puasa sunnah. Ini kesempatan, engkau berpuasa di hari-hari terindah, bayar hutang lagi. Maka mungkin itu yang bisa dikerjakan. Berkaitan dengan membaca Al-Quran Al-Karim, memang mungkin ada khilaf di antara para ulama apakah wanita yang datang bulan boleh baca Al-Quran Al-Karim atau tidak. Ada pendapat mungkin yang lebih kuat, perempuan itu nggak boleh pegang mushaf. Tapi untuk membaca Al-Quran Al-Karim tetap diperbolehkan bagi yang sedang datang bulan tanpa menyentuh mushaf. Tanpa menyentuh Qurannya. Dia bisa pakai gadget ya. Dia pakai handphonenya atau iPad-nya, dia bisa pakai itu. Hada wallahu a'lam bissawab. Baiklah, itu jawabannya ya dari Pak Ustadz. Gimana Bu Iva? Udah puas atau ingin tambahan lagi? Terima kasih Pak Ustadz. Barakallahu fiki. Ya, terima kasih. Untuk berikutnya ini ada Ibu Divi, Ibu Divi yang ingin bertanya. Silakan Bu. Mohon maaf, Ibu masih di mute, Bu. Makasih banyak, Mbak Yuti. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya mau bertanya mengenai yang tadi Pak Ustadz pernah bilang mengenai bulan Dzulhijjah. Waktu saya kecil, yang saya tahu mengenai bulan Dzulhijjah itu adalah bulannya haji. Jadi ada anggapan hanya mereka yang sudah berhaji saja yang melaksanakan ritual-ritual yang ada di bulan tersebut. Apakah memang karena pemahaman tersebut ya Pak Ustadz ya, makanya bulan Dzulhijjah seperti yang tadi Pak Ustadz bilang dianggap biasa saja daripada bulan-bulan lainnya, misalnya Ramadan gitu loh. Betul, betul. Subhanallah, subhanallah ya. Iya jemaah, ini menarik sekali ya. Jadi mungkin tersebar di masyarakat bulan Dzulhijjah itu ya untuk jemaah haji. Ya bisa jadi itu menjadi penyebab. Mungkin orang yang di sini karena dia nggak berangkat haji, ya udah biasa-biasa aja. Padahal keutamaan itu adalah keutamaan mutlak, umum. Hanya saja ada amalan-amalan yang khusus jemaah haji. Kalau kita bicara wukuf di Arafah, itu khusus jemaah haji. Yang kata Nabi SAW, bagaimana Allah mengampuni orang-orang yang berada di sana. Allah bangga dengan hamba-hambanya yang datang dari berbagai penjuru dunia di Padang Arafah. Memang itu khusus untuk jemaah haji. Tapi tanggal 9 Dzulhijjah ini, para ulama berpendapat bahwasanya doa mustajab itu untuk seluruh umat manusia yang haji dan yang tidak haji. Yang sabda Nabi SAW, khairu du'a'i Arafah, khairu du'a'i du'a'u Arafah. Sebaik-baiknya doa adalah doa hari Arafah.
Wa khairu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli, dan sebaik-baiknya yang dibaca oleh aku dan nabi-nabi sebelumku pada hari itu adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi memang ada sebagian ulama yang berpendapat doa mustajab di Arafah itu hanya untuk yang wukuf di Arafah, untuk jemaah haji. Tapi ulama lain berpendapat enggak. Memang yang wukuf di Arafah dapat dua kemuliaan. Kemuliaan hari dan kemuliaan tempat. Yang tidak wukuf dapat satu kemuliaan. Itu kemuliaan harinya. Hari itu Allah berbangga. Kemudian juga dianjurkan puasa di sana. Yang nggak haji puasa, yang haji malah nggak puasa. Jadi kayak bicara puasa Arafah itu untuk yang tidak berhaji. Adapun yang berhaji dianjurkan untuk tidak berpuasa karena mereka sedang sibuk beribadah di sana. Jadi wallahu a'lam, mungkin juga bisa diterima ya, ada masyarakat yang beranggapan bahwa kemuliaan 10 awal Dzulhijjah ini adalah untuk yang berhaji. Padahal kalau bicara bulan haji itu 3 bulan. Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Itu bulan haji. Yang Allah katakan al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu pelaksanaannya di bulan-bulan yang sudah ditentukan. Memang puncaknya tanggal 9 yaitu wukuf di Arafah, dan tanggal 10 Idul Adha penyembelihan kurban. Jadi ini yang perlu diluruskan mungkin jamaah ya. Karena sejatinya hadis itu umum. Makanya pertanyaannya sahabat kan, apakah jihad fi sabilillah itu tidak sebanding dengan beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah ini? Nabi mengatakan jihad pun tidak sebanding. Dan kalau kita lihat prakteknya Abdullah bin Umar dan prakteknya Abu Hurairah di 10 awal Dzulhijjah, mereka berangkat ke pasar aja. Menunjukkan tentang keutamaan beramal soleh di awal Dzulhijjah ini. Kalau kita juga melihat bagaimana prakteknya sahabat Nabi, Hafsah ya, istri Nabi radhiyallahu taala anha, terus prakteknya para tabi'in. Mereka itu berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9, seperti Ibnu Sirin. Puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Karena menganggap itu memang bukan untuk jemaah haji, tapi untuk keumuman manusia. Dan semoga dengan kajian ini orang semakin paham bahwasanya hadis itu hadis umum dan bukan hanya berkaitan dengan mereka yang sedang melaksanakan ibadah haji. Dan kalau kita melihat ya, ini salah satu bentuk rahmat Allah yang begitu luasnya. Yang haji dapat banyak pahala di sana. Terus kita nggak berangkat haji, Allah juga kasih bagian pahala kalau engkau mau mengambilnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Makasih banyak Bu atas masukannya. Ana rasa mungkin itu menjadi salah satu sebab ya di masyarakat kita. Nah, syukron. Ya, barakallahu fiik. Iya, saya dari kecil juga nyebutnya Idul Adha itu Lebaran Haji. Karena mungkin karena momennya haji itu di bulan Dzulhijjah, jadi dari kecil orang-orang kakek-kakek nenek, ibu itu bilangnya Lebaran Haji. Masya Allah. Sekarang nggak ada yang berangkat haji ini. Iya, aduh ya Allah, Masya Allah, sedih banget, subhanallah. Mudah-mudahan cepet ya Pak Ustadz ya, biar bisa ibadah lagi. Allahumma amin. Allahumma amin. Yang terakhir Ibu dari Ibu Hani, BSM. Silakan yang ingin bertanya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya, anak-anak di sekolah itu kan terkadang diminta untuk dihimbau untuk iuran. Jadi misalnya satu kelas ini satu kambing gitu. Jadi anak-anak misalnya ada 30, jadi berapa dikumpulkan nanti menjadi satu kambing. Itu hukumnya seperti apa ya Ustadz? Terima kasih. Siap, barakallahu fikum. Iya jemaah, bicara kurban ya, alhamdulillah ini. Ini ada pelatihan kurban buat anak-anak kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam menetapkan bahwasanya satu kambing itu satu orang. Atas nama satu orang. Satu ekor sapi bisa untuk 7 orang. Begitu pula onta. Yang terbaik satu ekor onta satu orang. Jadi yang terbaik itu satu ekor onta, satu yang berkorban. Buat dia, anak yang berkorban. Tapi memang dia niatkan buat dirinya dan keluarganya. Tapi tetap yang berkorban satu orang. Satu ekor sapi. Itu yang termulia. Satu ekor onta. Setelah itu turun satu ekor sapi. Setelah itu satu ekor kambing. Setelah satu ekor kambing, baru 7 ekor onta yang buat 7 orang atau 7 ekor onta. 1 ekor onta untuk 7 orang atau 1 ekor sapi untuk 7 orang.
Sedangkan kambing nggak bisa dibagi 30 orang. Kambing hanya untuk 1 orang. Terus yang dilakukan oleh anak-anak itu, ya dia belajar berkurban, bukan berkurban. Karena memang itu milik 30 orang kambingnya. Jadi kambingnya kambing daging. Cuma mereka merasa ini di hari lebaran ya potongnya, mereka jadi semangat gitu ya. Jadi bukan kurban. Kecuali kambing itu nanti diberikan kepada 1 orang. Urunan 30 orang, siap dapat 1 ekor kambing harga 2,5 juta. Lalu kita katakan nih, kita berikan kepada guru fulan, Pak Guru, ini buat kurbannya Pak Guru. Jadi mereka sumbangan untuk membeli hewan kurban, tapi yang berkurban adalah guru mereka. Itu diperbolehkan. Terus mereka anak-anak nggak berkorban, anak-anak sumbangan untuk beli hewan kurban. Siapa yang berkorban? Ya 1 orang yang dipilih. Mungkin seperti itu ya. Bisa jadi kalau memang mau di sekolahan itu latihan, mereka latihan ngumpulin duit, nanti setelah dapat 1 ekor kambing, anak-anak menghadiahkan kambing tersebut untuk salah seorang guru. Fadol Pak Guru, ini kurban atas nama Pak Guru. Dari mereka. Itu yang bisa dilakukan. Tapi kalau 30 orang 1 kambing ya, itu kan 30 orang nggak bisa 1 kambing atas nama 1 orang. Hada wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fiik. Oh ya Ustaz, misalkan untuk orang tua yang udah meninggal gitu Pak Ustadz, itu masih wajib atau boleh nggak kita atas namain kurban gitu? Atau kalau misalkan ayah udah meninggal tapi ibu masih ada pengen kurban tapi ya udah 1 kambing misalkan berdua gitu atas nama ayah sama ibu. Iya jamaah, memang 1 keluarga itu cukup 1 ekor kambing untuk 1 keluarga. Tapi yang berkorban tetap 1 orang ya. Artinya kalau istri yang punya kambing, udah anak potong, semoga semuanya dapat pahalanya, nggak masalah. Tapi dia tetap 1 orang. Adapun berkorban untuk yang meninggal dunia, diperbolehkan orang itu berkorban untuk orang tuanya. Tapi kalau dia punya orang tua 2, bapak sama ibu, ya harus 1-1. Buat ibunya 1, buat bapaknya 1. Nggak bisa 1 dibagi 2. Ini kalau bicara kurban. Tapi kalau bicara sodakoh beda lagi. Kita 1 ekor kambing, niatnya sodakoh buat bapak dan ibu. Itu niatnya pahala sodakoh nantinya. Tapi kalau bicara kurban, maka 1 orang 1 ekor kambing. Umpamanya keluarga, kita nggak mampu ya. Dan bicara kurban jamaah, kurban ini sebenarnya nggak mahal ya. Nggak mahal. Kita aja yang mahal-mahalin. Artinya ada batas minimal. Domba itu umur 6 bulan lebih. Kalau kambing itu umur 1 tahun lebih. Sapi itu umur 2 tahun lebih. Onta itu umur 5 tahun lebih. Nah, kalau bicara domba, mamanya Ana bisa beli 1 ekor harga 5 juta. Tapi Ana kepingin sih, abah Ana juga kurban, ibu Ana udah kurban, udahlah. Itu yang harga 5 juta Ana bagi 3. Jadi 1 buat bapak, 1 buat ibu, 1 buat Ana. Jadi dapat harga 1.700.000-an umpamanya seperti itu. Itu bisa seperti itu. Dan 1 keluarga boleh, sekali lagi 1 kambing itu diniatkan, ya Allah ini buat aku dan keluargaku. Pahalanya maksudnya. Yang korban tetap 1 orang. Dia berharap pahalanya keluarganya dapat bagian pahala tersebut. Diniatkan yang hidup yang mati juga nggak ada masalah seperti itu. Tapi kalau mau diniatkan khusus, maka harus 1 ekor untuk 1 orang. Hada wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ini yang terakhir Pak Ustadz dari Ibu Seli Gunawan BNI. Silakan Ibu ingin bertanya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Afwan, mau warahmatullahi bertanya. wabarakatuh. Nah, silakan Ibu. Untuk pembagian hewan kurban, kalau nggak salah kan sekitar 1/3 ya Pak Ustadz. Ini pernah saya tuh pernah mendengar pernah kejadian waktu itu misalnya si A ini korban sapi. Terus kemudian dia udah dapat bagiannya. Ketika dapat bagiannya itu beliau ini menginginkan ingin merasakan kambing gitu Pak Ustadz. Apakah boleh Pak Ustadz dalam pembagian itu dicampur-campur? Dan kemudian beliau juga bilang, saya juga pengen dong bagian yang buntutnya sapi, terus kemudian saya dikasih sedikit daging kambing ya gitu. Seperti itu boleh nggak ya Pak Ustadz, permintaan seperti itu dari yang berkurban? Ahwan Pak Ustadz. Siap, barakallahu fiik. Iya jamaah. Ya, kalau bicara kurban, tadi kita baca di surat Al-Hajj, Allah Azza wa Jalla mengatakan wa'atimul qani'a wal mu'tar. Bagikan
bagikan daging kurban itu kepada orang-orang yang susah, orang-orang yang sengsara, orang-orang yang fakir ya. Kita disuruh berbagi kepada mereka. Tapi bagaimana sih pembagian kurban itu? Yang pertama, ini pendapat yang lebih kuat insya Allah ya. Dari bagian kurban kita, kalau kita kurban 1 ekor kambing, tetap harus ada yang disodakohkan. Tetap harus ada yang disodakohkan, yang diperintahkan untuk memberikan kepada orang-orang miskin, orang-orang yang susah itu tetap harus ada. Berapa? Terserah, 2 kilo, 3 kilo, mau 1/3 silahkan. Jadi kita kalau potong kambing, mamanya anak potong seekor kambing, nggak harus di masjid, ingat. Jadi nggak harus kita itu ikut acara kampung, bawa ke sana, enggak. Kita potong di rumah, nggak apa-apa. Ini ibadah pribadi kita. Kita potong tuh kambing. Umpamanya anak mau bagi Ustaz, karena anak memang juga orang nggak punya umpamanya. Yang anak mau bagiin cuma paha depannya aja Ustaz. Ya udah, sisanya mau diambil tafadhol. Jadi nggak harus 1/3, 1/3, 1/3. Jadi itu anjuran, 1/3 dimakan, 1/3 dihadiahkan, 1/3 disodakon, 1/3 disimpan umpamanya. Bisa seperti itu. Tapi kalau umpamanya kita hanya ingin berbagi sedikit, karena kita memang juga orang susah, tapi juga kepingin kurban Ustaz. Silahkan korban Anda bagikan kepalanya aja Ustaz, Anda kasihkan orang sama kikilnya, yang sisanya mau Anda makan. Nggak apa-apa. Karena ibadah ini bukan ibadah berbagi, bukan ibadah berbagi ya. Ibadah ini ibadah mengucurkan darah sebagai bentuk kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembagiannya ikut. Soalnya kalau kita bicara ibadah sedekah, kita bisa beli daging di pasar. Kita bisa beliin lulur dalam yang enak, kita bagiin sama orang-orang ya. Kalau itu ibadah sedekah, tapi kan ibadah menyembelih beda lagi gitu. Makanya boleh engkau makan 1/3-nya, 1/3-nya engkau simpan, 1/3-nya engkau bagikan. Intinya di satu bagian kita harus ada yang disedekahkan. Baik. Kembali kepada pertanyaan Ibu. Gimana kalau dia pesan sesuatu? Nggak apa-apa. Di bagian hewan dia ya. Kalau dia nggak nyembelih sendiri, titip ke masjid. Kalau dia di rumah ya bebas, dia mau ambil apanya terserah dia. Tapi kalau sudah taruh di masjid kan enak gak enak, kita malu sama panitia kadang-kala. Pamannya Afwan, ana minta ekornya sapi gitu ya. Kan 7 orang nih. Ya udah 7, satu sapi itu 1 ekornya itu dibagi 7 mamanya. Nggak apa-apa dia mau minta, itu nggak apa-apa. Bagaimana dengan meminta korbannya orang lain? Ya tinggal minta. Namanya orang minta, kadang-kala dikasih, kadang-kala enggak. Tapi yang jelas itu bukan bagian hewan, bagian kurban antum. Jadi kalau kita kalau boleh ana dikasih kambing ya. Jadi itu permohonan kepada panitia sebenarnya. Dan itu nggak apa-apa. Kalau dikasih, kalau nggak dikasih, ya jangan sakit hati. Kadang-kala kan orang ana ini sudah kurban di sana, cuma minta ekor nggak dikasih, ini itu. Akhirnya kita jadi, ya takut amalan kita nggak diterima akhirnya. Kalau ada seperti itu, ya udah. Kalau memang ingin nggak ada orang lain tahu, dan ini bicara ikhlas juga jemaah. Kalau antum punya kambing, taruh di rumah, potong di rumah, nggak ada yang tahu. Suami suruh motong, Mas, sebelain Mas. Anak-anak suruh ngulitin. Aduh, anak kadang nggak tahu ngulitin, belajar ngulitin. Ada YouTube sekarang, bagaimana ngulitin kambing. Setelah itu masukin kresek, anaknya suruh kirim ke fulan, kirim ke fulan. Itu juga bisa dilakukan seperti itu, sehingga kita bebas memilih bagian mana yang kita akan ambil gitu. Yang penting jangan yang jelek-jelek yang dibagikan ke orang. Hada wallahu a'lam bishawab. Bagaimana Ibu Seli? Syukron Pak Ustadz, barakallahu fikum. Wa fik wa barak. Ya, jazakumullah ya Pak. Untuk usianya kali ini sebenarnya sih momen banget ya Pak, karena lagi COVID-19 nih, kita berlomba-lomba untuk berkurban biar bisa berbagi dengan yang sedang membutuhkan, atau yang kan banyak juga dengan dampaknya kurang bisa merasakan lebarannya, Idul Adhanya, mungkin kita bisa saling berbagi. Terima kasih banyak Pak Ustadz untuk kajiannya hari ini. Jazakallahu khairan. Untuk itu langsung aja mungkin bisa ditutup dengan doa penutup Pak Ustadz. Kami Baik, barakallahu fikum jamaah. Allahumma qsim lana min khasyatika ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا
waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak, ana mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut, kan update ilmu yang insya